Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin membagikan sharing tentang judul Kembali Pulang. Sama-sama katakan, kembali pulang. Pulang menjadi kata yang sebagian dari kita akan membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Kembali pulang, sebagian dari kita akan ingat kalau kita pulang, kita bertemu dengan seseorang yang kita sayangi, ketemu sama seseorang yang kita cintai. Kata kembali pulang benar-benar kita rindukan. Setiap kali kita kerja, bagi kita yang bekerja dari pagi sampai malam, kita kerja dari pagi sampai malam, ketika sudah jamnya pulang, kita senang banget. Kita pengen buru-buru sampai rumah untuk ketemu orang-orang yang kita cintai. Contoh kayak saya lah, saya bekerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang mesti sampai lembur gitu ya. Sampai rumah, ketemu dengan anak-anak saya gitu. Kayaknya gak ada yang percaya kalau saya punya anak. Anak saya udah 3. Walaupun penampilan saya pakai hoodie, pakai celana di atas ankle gitu, biar kayak Sandy gitu ya. Biar kelihatan anak muda. Pakai sepatu Salomon, biar kelihatan anak muda juga. Tapi sudah punya anak 3. Yang pertama anaknya 6 tahun, 4 tahun. Kemudian yang ketiga 2 tahun. Jadi bedanya 2 tahun semua. Dan setiap kali kalau pulang kantor, capek, datang ke rumah ketemu mereka, tuh kayak ngerasain energinya tuh ditambahkan lagi gitu, di-refresh lagi. Karena kenapa? Karena mereka tuh kayak baunya tuh beda gitu ya. Baunya tuh kayak baby oil yang kayak minyak telon. Setiap kali pulang kita cium mereka, aku cium mereka tuh, wah ini terbayang-bayang di pikiran bahwa enak banget, nyaman banget dipeluk mereka dan recharge. Dan menurut saya itu namanya work-life balance. Bagi sebagian kita anak-anak muda, work-life balance itu mereka ukurnya begini. Pokoknya kalau gue kerja, gue maunya 8 jam. Itu namanya work-life balance. Lebih dari 8 jam, itu gak bagus bagi mental health gue. Jadi gue harus staycation untuk healing. Nggak gitu kan. Itu sebagian anak-anak muda berpikiran seperti itu. Work-life balance, kerja 8 jam. Pokoknya kalau ada WhatsApp, ada telepon dari bos, lebih dari 8 jam, nggak gue angkat, sorry. Karena gue mau work-life balance, mau mindful. Wih, pokoknya pikirannya harus sejahtera. Tapi bagi saya work-life balance nggak kayak gitu. Work-life balance adalah ketika kita mempergunakan waktu setelah kerja, kita lakukan buat apa? Buat apa juga kalau misalnya kita kerja 8 jam, tapi sampai di rumah, kita scrolling Instagram sampai jam 1 pagi. Nonton Netflix, YouTube sampai jam 2 pagi. Buat apa kita kerja 8 jam, sampai rumah, ngabisin waktu yang sebenarnya nggak perlu banget gitu. Beda dengan saya, walaupun saya kerja lebih dari 8 jam, karena saya perlu standby. Karena saya kerjanya di IT, di perbankan, itu 24 hours mesti standby. Ketika ada isu, misalnya kayak Bapak Ibu punya mobile apps gitu, nggak bisa transfer, itu saya mesti cari tahu kenapa nggak bisa transfernya. Kira-kira seperti itu. Setiap kali kalau misalnya di isu, saya bangun, saya mesti cari tahu kenapa penyebabnya. Bagi saya work-life balance itu nggak diukur dari berapa lama kerjanya. Tapi justru setelah kerja, Bapak gunakan untuk apa? Bapak Ibu gunakan untuk apa? Teman-teman gunakan untuk apa? Work-life balance itu bagi saya tidak diukur dengan waktu. Dan setiap anak-anak sekolah yang kuliah juga sama. Mereka merindukan yang namanya kembali pulang. Karena kenapa? Dengan pulang mereka bisa makan lebih banyak, karena di rumah banyak makanan. Mereka bisa istirahat di rumah karena di sekolah capek. Dan bagi sebagian kita yang merantau di Jakarta, pasti merindukan yang namanya pulang, kembali pulang ke kampung halaman. Ada di sini yang merantau di Jakarta? Boleh angkat tangan? Banyak banget. Puji nama Tuhan. Pasti merindukan yang namanya kembali pulang, betul ya Bu Jeti ya? Kembali pulang ke kampung halaman, terngiang-ngiang atau memikirkan hal-hal yang dirindukan di kampung halaman. Bahkan saudara-saudara kita yang merayakan Lebaran, mereka tuh ada fenomena namanya mudik. Mudiknya mereka tuh semangat banget sampai mereka tuh mudik dengan menggunakan motor. Kalau Bapak Ibu lihat di jalur BKT ya, jalur Kalimalang, mereka tuh sering banget kalau misalnya mau pulang ke Jawa naik motor, tuh ada tulisan-tulisan unik gitu. Saking semangatnya mau pulang, rindu untuk pulang ke kampung halaman. Ada yang tulis di motornya begini Bapak Ibu, mudik via Pantura, bukan via tol, apalagi via Valen. Cikarang Sragen, langsung ada foto via Valennya. Yang ketiga lebih ini banget nih, bucin banget. Mohon jangan terlalu dekat nanti nyaman. Aduh, ini yang ketiga nih. Bu, aku mulih. Orogo mantumu rewel tak tinggal rest area. Pasti ini ikatan suami-suami yang tidak takut istri. Kalau saya tidak mungkin. Istri saya bisa, yang ninggalin saya justru di rest area. Nggak ada, aman ya? Siap. Terima kasih kerjasamanya. Kembali pulang.
Menjadi suatu momen yang dinanti kita semua. Sama seperti drama JCCU tadi, mengisahkan seorang bapak yang merindukan anaknya yang pulang. Yang pergi jauh dan akhirnya kembali pulang ke rumah bapak. Dan sebenarnya Bapak Ibu, drama ini terinspirasi dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya percaya kita semua pernah dengar perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Perumpamaan tentang seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki, sulung dan bungsu. Si bungsu meminta hak hartanya sebelum waktunya. Dia dapat hartanya, kemudian dijual semuanya, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia berfoya-foya sampai hartanya habis, dan tiba-tiba negeri itu mengalami krisis, dan bayangkan sudah tidak punya harta, mengalami krisis, dia harus kerja di tempat babi, peternakan babi. Bahkan kalau dia lapar, dia mau minta makanan babi aja dia nggak dapat. Akhirnya dia menyadari kalau dia salah jalan, dan dia ingat dia mau kembali pulang ke rumah bapaknya. Akhirnya dia kembali pulang ke rumah bapaknya, dan bapaknya dengan tangan lebar menyebut anak ini. Itu secara singkat apa yang menjadi dasar drama JCC Youth pada siang hari ini. Tapi ada hal-hal lain Bapak Ibu yang kita mau pelajari tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Perumpamaan anak yang hilang ini ditulis di Injil Lukas pasal 15. Kalau kita baca keseluruhan utuh pasal 15, sebenarnya Tuhan Yesus itu mengajarkan tidak hanya satu perumpamaan tentang anak yang hilang, tapi Tuhan Yesus mengajarkan 2 lagi tentang perumpamaan. Tentang perumpamaan apa? Yang pertama Bapak Ibu, perumpamaan tentang domba yang hilang di ayat 1 sampai 7, pasal 15 juga. Kemudian yang kedua Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Seorang perempuan yang memiliki 10 dirham, kemudian hilang 1. Ini dalam ayat 8 sampai 10. Kemudian dilanjutkan lagi, ini dia perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Dari 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini, memiliki beberapa kesamaan. Atau ada satu benang merah tentang perumpamaan ini dari ketiganya. Yang pertama adalah sama-sama kehilangan sesuatu. Betul ya? Yang pertama kehilangan apa? Kehilangan domba. Yang kedua adalah kehilangan apa? Kehilangan dirham. Yang ketiga sama-sama kehilangan apa? Yang ketiga ada kehilangan anak. Kemudian yang kedua, sama-sama sesuatu yang hilang tersebut ditemukan kembali. Domba yang hilang, satu domba yang hilang akhirnya ditemukan kembali. Bahkan Alkitab mencatat dengan seksama dombanya itu taruh di mana? Di bahunya gembala. Kemudian dirham yang hilang, perempuan yang kehilangan dirham ini sampai menyapu rumahnya. Bahkan dicatat di Alkitab dengan cermat dia menyapu rumahnya sehingga didapatkanlah dirhamnya. Ketemu kembali. Sama dengan perumpamaan yang ketiga, anaknya ditemukan kembali. Yang ketiga, sama-sama bersuka cita setelah semuanya ditemukan. Gembala menemukan domba, dia bersuka cita dengan teman-temannya. Perempuan menemukan dirham, dia bersuka cita dengan teman-temannya. Bapa ketemu anak kembali pulang, dia bersuka cita dengan si isi rumahnya. Dan yang keempat, persamaannya adalah sama-sama menggambarkan tentang kasih Tuhan. Semuanya menggambarkan tentang kasih Tuhan yang selalu ada bagi mereka yang kembali pulang, yang tersesat. Perumpamaan ketiga itu memiliki 4 kesamaan. Tapi ketika saya mau persiapkan sharing firman Tuhan ini, ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran saya bahwa kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda adalah domba yang hilang, gembala cari. Betul ya? Domba yang hilang, gembala cari. Kalau Bapak Ibu baca ayat dari 1 sampai 7. Dirham yang hilang, perempuan cari. Makanya ada ayatnya, perempuan ini sampai sapu rumahnya dengan cermat. Tapi kalau anak yang hilang, Bapak tidak cari. Dari mana saya bisa tahu kalau Bapak tidak cari ketika anak ini hilang? Mari kita buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia. Ianya siapa? Anak bungsu. Dan pergi kepada bapaknya. Maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Pertanyaannya, berarti siapa yang inisiatif untuk kembali pulang? Bapaknya yang cari atau anaknya? Anaknya. Bapak tidak cari anaknya. Tapi apakah benar tafsiran seperti ini? Masa domba yang hilang dicari sama gembala, dirham yang hilang, barang yang fana dicari sama perempuan itu sampai dapat. Tapi giliran anak tidak dijelaskan secara jelas, dicari oleh bapaknya. Bahkan Lukas 15 ayat 20 bilang, maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Kelihatannya tersirat, bapaknya hanya menunggu. Nah Bapak Ibu Saudara semua, salah satu prinsip
menafsirkan Alkitab adalah menafsirkan Alkitab harus bersama-sama. The Bible interpret the Bible. The Scripture interpret the Scriptures. Alkitab menjelaskan Alkitab. Firman menjelaskan firman. Mungkin pada satu bagian ayat atau perikop mungkin tidak jelas dijelaskannya. Seperti perumpamaan anak yang hilang ini. Apakah bapaknya mencari atau tidak? Tapi pada bagian lain dari firman Tuhan, dari Alkitab ada penjelasannya. Metode penafsiran Alkitab yang baik adalah jangan melihat Matius tapi lupa Wahyu. Jangan lihat Timotius tapi lupa Keluaran. Jangan lihat Lukas tapi lupa Imamat. Semua harus dilihat bersama-sama, baru ditafsirkan bersama-sama. Itu baru penafsiran yang Alkitabiah. Kalau kita lihat satu ayat, tetapi abaikan ayat yang lain, itu bukan Alkitabiah. Tapi apa? Ayat iya. Enggak, saya bercanda. Tidak ada ayat iya. Ada Alkitabiah. Oke? Semua harus dilihat bersama-sama. Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Bapa tidak cari anaknya yang terhilang? Bapa cari anaknya. Bapa cari anaknya. Dijelaskan di ayat yang lain. Mari kita buka dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang, yang kembali pulang jikalau tidak ada Bapa yang tarik. Ingat, firman menjelaskan firman. Alkitab menjelaskan Alkitab. Walaupun di perumpamaan anak tidak dijelaskan apakah Bapa cari atau tidak. Bahkan domba dicari, dirham dicari, masa anak dicari. Ternyata firman menjelaskan firman. Yohanes 6 bilang, ayat 44 bilang bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Pasti Bapa undang itu anak untuk bisa kembali pulang. Kemudian Yohanes 6 ayat 65, firman menjelaskan firman. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Bapa mesti mengaruniakan dulu sama anak supaya anak pulang kembali. Jadi Bapa cari dulu. Bapa mengizinkan dulu anaknya untuk pulang kembali. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa kembali pulang dan datang kepada dia kalau dia tidak mengaruniakan, mengizinkan dulu kepada kita untuk kita datang kepadanya. Kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari dari perumpamaan anak yang hilang ini, yang pertama adalah Allah Bapa tidak hanya menunggu, tetapi memanggil kita untuk kembali pulang. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, firman menjelaskan firman. Walaupun di perumpamaan tentang anak hilang, Bapa tidak cari anak, Bapa tunggu. Tapi di ayat yang lain dijelaskan lalu Bapa mengaruniakan supaya mereka datang. Bapa menarik mereka supaya datang. Bapa mengundang mereka supaya kembali pulang. Kalau domba dan direma dicari, pasti anak dicari untuk mereka bisa pulang kembali. Dan Bapak Ibu tahukah bahwa sebenarnya perumpamaan anak yang hilang ini, yang hilang itu bukan si bungsu. Yang hilang itu juga si sulung hilang. Walaupun secara fisik dia masih ada di rumah Bapak, tapi hatinya jauh dari rumah Bapak. Jauh daripada hatinya Bapak. Dari mana bisa kita tahu sulung ini juga terhilang? Ada firman Tuhan yang dibilang bahwa Bapak ketika dia marah sama bapaknya, Bapak kenapa dia diberikan pesta? Padahal aku sendiri sudah mengikuti dan mematuhi semua perintah Bapak. Perhatikan, seolah-olah dia bukan anak, seolah-olah kayak pekerja di rumahnya. Dia tidak memposisikan diri seperti anak, hatinya jauh daripada bapaknya, tidak melekat kepada bapaknya. Saya mau cerita tentang kembali pulang ini. Dulu saya dari kecil di sini, dari gereja ini mulai dari kecil, mungkin dari lahir gereja sini, terus aktif sekolah minggu, SMP, di remaja, SMA, di remaja juga, kemudian kuliah tuh aku ingat banget aku jadi ketua remaja, kemudian dari ketua remaja masuk kerja di tahun pertama, saya akhirnya berhenti total dari pelayanan di gereja ini. Dulu belum dibangun gitu ya, masih ada Bu Intan di sini. Saya berhenti untuk melayani di sini karena kenapa? Karena saya punya pacar gitu ya, di luar sana punya pacar dan gerejanya lain gitu ya. Gerejanya akhirnya saya ikut dia dari 2011 sampai 2018. Jadi jangan dibayangin saya pacaran dari 2011 sampai 2018 dengan satu orang. Tentunya tidak. Dengan beberapa pacar. Enggak ada. Jangan dihuhuin, itu gak bagus. Jangan dihuhuin. Jadi 2011 sampai 2018 saya ikut pacar saya di gereja mana gitu ya. Saya berhenti total. Tidak melayani di gereja di sini gitu.
Tapi dari 2011, 2012 ada satu panggilan dalam hati saya mesti kembali pulang. Tapi saya nggak responi. 2014 nggak diresponi, 2016 diresponi. Ada sesuatu yang kurang, bahkan kehidupan saya kayak nggak maksimal aja gitu. Punya sesuatu tapi kita nggak bisa berikan. 2017, akhirnya 2018 saya meresponi panggilan itu dan kembali pulang. Dan akhirnya di sini puji Tuhan melayani generasi bersama teman-teman semua. Generasi anak-anak muda di tempat ini. Meresponi setiap panggilannya Tuhan. Bapak Ibu saya mau cerita bahwa melayani generasi muda itu nggak mudah, capek. Kalau disuruh pilih, saya lebih pilih di rumah main sama anak-anak. Karena saya masih anak-anak masih kecil, masih capek. Terus waktu juga di kantor juga mesti capek juga, ngurusin teman-teman juga. Tapi panggilan ini terlalu kencang. Akhirnya saya memutuskan untuk meresponi setiap panggilan Tuhan. Dan akhirnya saya bisa sama-sama melayani generasi di tempat ini. Dan Tuhan itu tidak hanya menunggu. Tuhan itu memanggil kita, memanggil saya. Tapi pertanyaannya gini Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah meresponi undangan Tuhan untuk kembali pulang? Kembali pulang dari jalan yang salah, kembali pulang dari cara hidup yang kotor, kembali pulang dari malasnya kita untuk mau repot di rumahnya Tuhan. Dia Tuhan yang tetap menunggu. Jawabannya adalah dia Tuhan yang tetap menunggu dan menarik kita untuk kembali pulang. Dan pertanyaan selanjutnya, sampai kapan Bapak tunggu kita untuk kembali pulang? Sampai kapan? Sampai kita meresponi undangan kembalian pulang daripada Bapak. Kalau seandainya saya nggak meresponi, mungkin aku terus dipanggil Tuhan. 2019, 2020, terus Tuhan panggil. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencari anaknya yang hilang, untuk kembali pulang. Bapak Ibu saya kasih contoh. Februari lalu saya pergi sama anak-anak ke Tokyo. Di Jepang itu saya baru hari pertama, saya langsung beli namanya Nintendo DS. Kalau ada yang pernah ke Jepang, ada yang namanya satu daerah Akibara. Kadie. Bukan kita, bukan. Akibara itu adalah nama kota. Nama kota di Jepang itu elektronik semua. Harganya murah-murah. Aku beli Nintendo DS di sana, baru beli dan besoknya ketika jalan-jalan naik train, aku kehilangan tasku. Di dalamnya ada Nintendo DS yang baru, terus Nintendo DS yang baru itu hilang juga gitu ya. Ada yang mau bayarin chargernya, masih ada di rumah? Enggak ada. Nintendo DS di dalamnya ada Samsung Tab, di dalamnya ada AirPod, di dalamnya ada charger iPhone, di dalamnya ada e-tol juga, karena kebetulan itu tasnya buat tas kerja juga. Jadi hilang satu itu. Saya cari kanan dan kiri, saya cari ke Lost and Found Office, saya cari melalui customer service by telepon dan gak bisa bahasa Inggris dengan baik. Di sana di Jepang, karena orang-orang Jepang itu rata-rata nasionalis, mereka gak bisa terlalu baik dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya kontak teman saya yang kerja di sana. Sebegitu carinya saya tentang barang yang hilang ini, sesuatu barang yang fana. Bahkan saya sampai harus email CS ketika sampai ke Jakarta, saya minta tolong teman saya untuk regular telepon ke CS yang di sana. Dan gak ketemu juga sampai hari ini. Lihat. Perhatikan, Bapak yang penuh kesalahan ini aja, ketika ada barangnya yang hilang, barang yang fana, dia cari bagaimana caranya supaya bisa dapat kembali. Bagaimana Bapak di surga di atas, yang melihat anak-anak yang begitu berharga, pasti dia tunggu, dia undang kita, dia terus undang kita, sampai kita meresponi setiap panggilan dia untuk kembali pulang. Mungkin kehidupan kita gak seperti anak bungsu, yang jauh pergi daripada Tuhan. Tapi ingat, ada si sulung juga yang terhilang. Yang terhilang walaupun ada di rumah Bapa, tapi dia terhilang secara hati, gak melekat kepada Bapaknya. Mungkin kehidupan kita seperti sulung, tapi ingat, meresponi setiap panggilan Tuhan untuk kembali pulang dalam setiap kehidupan kita. Allah Bapa tidak hanya menunggu, tetapi memanggil kita untuk kembali pulang. Yang pertama, Allah Bapa tidak hanya menunggu, tetapi memanggil kita untuk kembali pulang. Yang kedua, kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan anak yang hilang ini? Yang kedua adalah Allah Bapa tidak mengingat lagi kesalahan kita. Allah Bapa tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Lukas 15 ayat 17 sampai 22. Kita bisa belajar dari sini. Izinkan saya bacakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masuk jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Allah Bapa tidak mengingat lagi kesalahan kita. Dari mana? Ayo kita gali sama-sama. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika anak menyadari, bungsu ini menyadari kalau dia tuh salah jalan, sampai-sampai dia ingat di rumah bapaknya tuh banyak makanan. Gak apa-apa dia pulang ke rumah sebagai orang upahan. Sampai-sampai saking khawatirnya si anak bungsu ini mau ketemu papanya, dia sampai bikin scripting dulu, bikin rencana. Cara ngomongnya gimana ya ke papa ya. Ada ayat firman Tuhan yang kita lihat di dalam 18. Ayat yang 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Ini baru rencana nih. Yang pertama dia rencana akan ngomong begini. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia ngomong itu dulu, dia rencanain. Terus yang kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia rencana yang kedua. Yang ketiga, dia rencanain mau ngomong gini sama bapaknya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu baru rencana tuh. Dia udah merencanakan ngomong 3 kalimat. Dan sampailah dia ketemu dengan bapaknya. Dan ketika ketemu dengan bapaknya, ayat 21, dilihat di sini, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Lihat, rencana yang satu terpenuhi, berhasil, diobrolin ke bapaknya. Terus yang kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia berhasil lagi, rencana dia buat ngomong yang kedua, skrip yang kedua, berhasil diomongin. Tapi yang ketiga, tidak dijelaskan di sini, berhasil, tidak dibicarakan. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, tidak ada di ayat ini. Apakah si anak bungsu lupa kalau ada skrip ketiga? Sampai dia lupa ngomong ke bapaknya. Aku pikir enggak. Si anak ini enggak lupa untuk ngomong skrip ketiga. Melainkan bapaknya enggak gubris anak ini. Karena kenapa? Tiba-tiba ayat 22 muncul begini. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya. Loh, bukankah tadi anak lagi ngobrol sama bapak? Tapi tiba-tiba anak belum selesai ngomong, bapak ngomong sama hamba. Itu maksudnya apa? Apakah underestimate anaknya, menganggap? Enggak. Ini yang perlu kita gali. Bahwa Bapa menggambarkan kasih Bapa. Dia bukan meremehkan anaknya, tapi dia udah gak mau ingat-ingat lagi kesalahan anaknya. Sampai anaknya udah rencana mau ngomong 3, tapi Bapak stop di nomor 2. Udah, aku gak butuh itu sebenarnya. Dia gak marahin anaknya, justru dia bilang sama hamba-hambanya, suruh bawa apa? Suruh bawa jubah, suruh bawa cincin, suruh bawa sepatu, bahkan terjemahan lain suruh bawa sendal. Lihat. Bahwa Bapak tidak mengingat-ingat lagi kesalahan anak bungsunya ini. Sama seperti Bapak kita yang di surga. Dia udah gak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Kita udah rencana ngomong 3 kali. Tapi Tuhan stop. Udah, aku gak mau ngomong. Ada di sini anak-anak yang kalau mau ngomong sama Bapak bikin skrip dulu. Bikin rencana dulu. Deren ya Kak Caca? Oh enggak, kamu kedodok. Gak ada, aku rasa. Saking khawatirnya, dia sampai bikin skrip dulu gitu. Allah Bapa kita tidak mengingat lagi kesalahan kita. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Firman menjelaskan firman. Perumpamaan yang tadi, dia rencana 3 mau ngomong sama Bapa, cuma terlaksana 2. Karena Bapa gak mau ingat-ingat lagi dosanya dia. Yesaya 43 25 bilang, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Firman menjelaskan firman. The Bible interpret the Bible. Dia Allah Bapa yang tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Bahkan William Barclay, seorang teolog dan penafsir Alkitab yang hidup tahun 1950 sampai 1970-an. Memberi pandangan bahwa, ini saya kutip. Perumpamaan ini mestinya tidak pernah dapat disebut sebagai perumpamaan mengenai si anak yang hilang. Sebab anak di sini bukanlah pahlawan. Lebih baik kalau perumpamaan ini disebut perumpamaan mengenai Bapa yang mengasihi. Sebab ia menceritakan kepada kita mengenai perumpamaan tentang Bapa yang mengasihi. Bukannya dosa si anak. Saya setuju banget dengan kutipan William Barclay ini, seorang komentator dari The Bible. Dia sering tulis buku dan seharusnya aktor utama dari perumpamaan anak yang hilang ini bukan anak yang bungsu ataupun anak sulung. Melainkan bapaknya sendiri sebagai aktor. Dan seharusnya perikop di Alkitab, di judulnya bukan perumpamaan tentang anak yang hilang.
tapi tentang perumpamaan Bapa yang mengasihi. Aktor utamanya adalah tentang Bapa. Mungkinkah saat ini kehidupan kita seperti anak bungsu atau seperti anak sulung yang sepertinya kita aktif ke gereja, aktif dalam melayani, tapi sebenarnya hati kita jauh daripada hati Bapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih layak kalau seandainya kita sudah pergi terlalu jauh seperti anak bungsu? Saya mau sharing satu kisah. Saya bertemu dengan teman saya beberapa waktu lalu. Teman yang sering saya ajak ngobrol, nongkrong. Dia sudah pindah keyakinan, pindah server. Tidak lagi mengikuti Kristus. Dan satu titik dia ngobrol, bro, kalau seandainya gue mau kembali pulang sebagai anak Tuhan, Yesus, apakah kiranya Tuhan Yesus masih menerima gue sebagai anaknya? Padahal gue udah pergi terlalu jauh. Udah pindah server, nggak hanya pindah server, hidup juga nggak karu-karuan. Lalu aku bilang sama dia, kekhawatiran lu itu sama seperti kekhawatiran seorang ikan yang hidup di tengah laut. Dan dia khawatir akan air di laut itu akan habis kalau dia minum. Ini bukankah gambaran seperti kasih Allah? Kasih Allah itu seperti lautan luas, nggak pernah habis. Mazmur bilang begini, kasih setia Tuhan itu selalu apa? Selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia nggak pernah habis, dia selalu ada tiap pagi. Makanya jangan pernah merasa diri kita nggak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah Bapa tunggu kita. Dia cari sampai kita respon setiap panggilan kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu nggak tahu apapun yang ada dalam setiap hati Bapak Ibu. Tuhan panggil apa? Kalau kembali pulang, Bapak Ibu harus responi untuk kembali pulang. Entah apakah Bapak Ibu sebagai bungsu, entah Bapak Ibu sebagai sulung, responi setiap panggilan Tuhan untuk kembali pulang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita membaca satu firman Tuhan sebagai penutup. Yohanes 6 ayat 37. Saya mau Bapak Ibu baca dengan kencang. 3, 2, 1. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Allah Bapa gak pernah buang orang-orang yang rindu datang kepadanya. Tuhan Allah Bapa gak pernah buang orang-orang yang rindu untuk kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang selalu baru buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kami masih layak untuk meresponi setiap panggilan pulang ke rumah Bapa. Baik kami sebagai si bungsu maupun si sulung, kami mau kembali pulang Tuhan. Karena kami dirindukan sama Bapa. Karena Tuhan tunggu, Tuhan cari sampai kami meresponi. Bapak terima kasih buat setiap firman yang ditaburkan ini Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan ini gak kembali sia-sia Tuhan. Melainkan tertanam dalam setiap hati tanah kami yang subur. Bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan buahnya ini gak hanya dinikmati bagi kami. Tapi dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi bangsa ini, bagi generasi ini. Tuhan Yesus terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Bagi setiap kita yang percaya diberkati akan setiap firman Tuhan ini sama-sama katakan. Amin.